Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melakukan pembelajaran secara daring atau dalam jaringan pada mata kuliah Filsafat Pendidikan. Dan tak lupa juga sholawat beserta salamnya semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak dosen pengampu pada mata kuliah Filsafat Pendidikan, yaitu Bapak Ahmad Dini MPD, dan tak lupa juga teman-teman seperjuangan yang saya banggakan dan insya Allah muliakan. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya sedikit akan membahas tentang 3 kajian ilmu di dalam filsafat pendidikan. Yang pertama yaitu ontologi, yang kedua adalah epistemologi, dan yang ketiga adalah aksiologi. Tapi sebelumnya di sini saya akan menjelaskan sedikit dulu tentang filsafat. Filsafat merupakan sikap atau pandangan hidup dan sebuah bidang terapan untuk membantu individu untuk mengevaluasi keberadaan dengan cara lebih memuaskan. Jadi inti dari sebuah filsafat itu adalah filsafat adalah pemikiran logika. Filsafat membawa kita kepada pemahaman, dan pemahaman membawa kita kepada tindakan yang telah layak. Filsafat perlu pemahaman bagi seseorang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, karena itu menentukan pikiran dan pengarahan tindakan seseorang untuk mencapai tujuan. Jadi di dalam filsafat ini dijelaskan secara rinci dari awal sampai akhir, sehingga adanya sebuah jawaban dari filsafat tersebut. Sistematika filsafat secara garis besar ada 3 pembahasan pokok atau bagian yang akan dijelaskan oleh saya insya Allah pada kesempatan kali ini. Ketiga teori itu sebenarnya sama-sama membahas tentang hakikat, hanya saja berangkat dari hal yang berbeda dan tujuan yang berbeda pula. Epistemologi sebagai teori pengetahuan membahas tentang bagaimana mendapatkan pengetahuan, bagaimana kita bisa tahu tentang dan dapat membedakan dengan orang lain, sedangkan ontologi membahas tentang apa objek yang kita kaji, bagaimana wujudnya yang hakiki dan hubungannya dengan daya pikir, sedangkan aksiologi sebagai teori nilai yang membahas tentang pengetahuan kita akan pengetahuan di atas, klarifikasi, tujuan dan perkembangannya. Jadi ketiga teori ini sangat berkaitan sekali dengan filsafat. Dan langsung saja yang pertama saya di sini akan membahas tentang ontologi. Istilah ontologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yaitu yang pertama onto yang berarti yang berada, dan logi yang berarti ilmu pengetahuan atau ajaran. Maka ontologi di sini adalah sebagai ilmu pengetahuan atau ajaran tentang keberadaan. Namun pada dasarnya ontologi pertama kali diperkenalkan oleh Rudolf Choglenisius pada tahun 1636 Masehi untuk menamai teori tentang hakikat yang ada yang bersifat metafis. Dalam perkembangannya, Christian Wolff membagi metafisika menjadi 2, yaitu metafisika umum dan metafisika khusus. Metafisika umum dimaksudkan sebagai istilah lain dari ontologi. Bidang pembicaraan teori ini sangat luas sekali. Segala yang ada dan yang mungkin ada, yang boleh juga mencakup pengetahuan dan nilai. Yang dicarinya adalah hakikat pengetahuan dan hakikat nilai. Ontologi juga menyelidiki sifat dasar, apa yang nyata secara fundamental dan yang berbeda, di mana wujud dari kategori-kategori yang logis yang berlainan. Ontologi juga dianggap sebagai teori mengenai prinsip umum
dari hal ada, sedangkan dalam hal pemakaiannya akhir-akhir ini ontologi dipandang sebagai teori mengenai apa yang ada. Jadi seperti penjelasan tadi, arti dari ontologi tersebut yaitu ajaran tentang keberadaan. Fungsi dan manfaat mempelajari ontologi sebagai cabang filsafat ini diantaranya adalah yang pertama, berfungsi sebagai refleksi kritis atau objek atau bidang garapan konsep-konsep, asumsi atau postulat ilmu. Di antara asumsi dasar keilmuan di antara lain, yang pertama, dunia ini ada dan kita dapat mengetahui bahwa dunia ini benar-benar ada. Jadi tentang keberadaan. Jadi seperti dunia ini ada, emang benar-benar ada gitu. Yang kedua adalah ontologi membentuk ilmu untuk menyusun suatu pandangan dunia yang integral, komprehensif, dan koheren. Ilmu dengan ciri-ciri khasnya mengkaji hal-hal yang khusus untuk dikaji secara tuntas yang pada akhirnya diharapkan dapat memperoleh gambaran tentang objek telaahannya. Jadi ontologi ini dikaji secara jelas. Jadi agar kita mengetahui apa objek yang akan kita uji dan bagaimana hasilnya. Yang ketiga, ontologi juga memberikan masukan informasi untuk mengatasi permasalahan yang tidak bisa dipecahkan oleh ilmu-ilmu khusus. Di antaranya ada kemungkinan terjadinya konflik perebutan bidang kajian, misalnya ilmu biotik itu disiplin etika dan biologi. Kemungkinan lain adalah justru terbukanya bidang kajian yang sama sekali belum dikaji oleh ilmu apapun. Jadi di dalam ilmu ontologi ini bisa memecahkan sesuatu masalah. Jadi selain dalam arti tersebut keberadaan, bisa juga untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari benar atau tidaknya suatu pengetahuan sebagai subsistem filsafat. Epistemologi mempunyai banyak sekali pemaknaan atau pengertian yang kadang sulit untuk dipahami. Dalam memberikan pemaknaan terhadap epistemologi, para ahli memiliki sudut pandang yang berbeda sehingga memberikan pemaknaan yang berbeda ketika mengungkapkannya. Jadi kalau di dalam epistemologi ini adalah banyak makna dalam epistemologi ini. Akan tetapi sebelum kita mempelajari epistemologi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih yang disebut epistemologi tersebut. Akar katanya dari episteme yang berarti pengetahuan, dan logos yang berarti ilmu yang sistematis. Jadi dalam artian epistemologi ini berarti ilmu pengetahuan yang sistematis. Secara terminologi, epistemologi adalah teori atau ilmu pengetahuan tentang metode dan dasar-dasar pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan batas-batas pengetahuan dan validitas atau sah berlakunya pengetahuan tersebut. Saifuddin juga menyebutkan bahwa epistemologi mencakup pertanyaan apa yang harus dijawab, apa itu ilmu, dari mana asalnya, apa sumbernya, apa hakikatnya, bagaimana membangun ilmu yang tepat dan benar, apa kebenaran itu memungkinkan kita mencapai ilmu yang benar, apa yang dapat kita ketahui, dan sampai manakah batasannya. Semua pertanyaan itu dapat diringkas menjadi dua permasalahan pokok, masalah sumber ilmu dan masalah benarnya ilmu. Jadi di dalam epistemologi ini dibahas secara rinci, tapi dapat diringkas juga menjadi dua pertanyaan, dua masalah pokok, yang itu masalah sumber ilmu dan masalah benarnya ilmu. Dan langsung saja kepada pembahasan yang ketiga, yaitu aksiologi. Aksiologi membahas tentang masalah diri
istilah masalah nilai. Masalah nilai. Istilah aksiologi berasal dari kata aksio dan logos. Aksio artinya nilai atau sesuatu yang berharga, dan logos artinya akal atau teori. Aksiologi sebagai cabang filsafat ialah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai, pada umumnya ditinjau dari sudut pandangan kefilsafatan. Aksiologi juga terdiri dari dua hal utama, yaitu etika dan estetika. Yang pertama, etika, bagian filsafat nilai dan penilaian yang membicarakan perilaku orang. Semua perilaku mempunyai nilai yang tidak bebas dari penilaian. Jadi tidak benar suatu perilaku dikatakan tidak etis. Lebih tepat, perilaku adalah beretika baik dan beretika tidak baik. Yang keduanya yaitu estetika, bagian filsafat tentang nilai dan penilaian yang memandang karya manusia dari sudut indah dan jelek. Indah dan jelek adalah pasangan dikotomis, dalam arti bahwa yang dipermasalahkan secara esensial adalah pengindahan atau persepsi. Jadi di dalam aksiologi ini jadi membahas hakikat tentang nilai. Jadi sesuai persepsi. Jadi kalau di dalam etika itu bebas penilaian, nilai dan tidak bebas dari penilaian manusia, karena manusia itu semuanya harus dinilai tapi sesuai dengan persepsinya masing-masing. Aksiologi juga memberikan manfaat untuk mengantisipasi perkembangan kehidupan manusia yang negatif, sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi tetap berjalan pada jalur kemanusiaan. Oleh karena itu, daya kerja aksiologi ialah yang pertama, menjaga dan memberikan arah. Yang kedua, dalam pemilihan objek penelaahan dapat dilakukan secara etis yang tidak mengubah kodrat manusia, tidak merendahkan martabat manusia, tidak mencampuri masalah kehidupan, dan netral dari nilai-nilai yang bersifat dogmatik, arogansi, dan kekuasaan kepentingan politik. Dan yang ketiga, perkembangan pengetahuan diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup yang memperhatikan kodrat dan martabat manusia serta keseimbangan kelestarian alam lewat pemanfaatan ilmu dan temuan-temuan universal. Tetapi dalam dalam masalah nilai ini, dalam aksiologi tidak dibenarkan. Maksud tidak dibenarkan di sini adalah tidak dibenarkan ketika manusia menilai secara etis dan merendahkan manusia pada intinya. Dan kesimpulannya, istilah ontologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu onto yang berarti yang berada, dan logi berarti ilmu pengetahuan. Maka ontologi adalah ilmu pengetahuan atau ajaran tentang keberadaan. Dan epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ilmu pengetahuan yang dibahas secara sistematis. Dan yang ketiga yaitu aksiologi, membahas tentang masalah nilai. Jadi ketiga unsur tersebut sangat erat kaitannya dan tidak bisa dipisahkan dari filsafat, terutama dari filsafat pendidikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Lebihnya mungkin anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kurangnya mungkin hilaf dari saya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.